Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Jihad yang sama dimuliakan Allah. Mengawali mimbar yang mulia ini, mari sama kita tundukkan kepala kita. Kita singkirkan segala keangkuhan dan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kita merenung sejenak, tanyakan pada hati kita yang paling terdalam, sudahkah kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Maka tidak ada untayan kata yang patut kita ucapkan, melainkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Berkat rahmat dan karunia-Nya, duduk bersimpuh kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menyambut salah satu daripada kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa, moga-moga ibadah kita mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam cinta dan rindu kita sampaikan kepada uswah teladan kita, idola panutan kita, tidak lain dan tidak bukan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang cinta, taat serta setia menjalankan titah dan perintahnya, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali mimbar yang mulia ini, izinkan Al-Fakir berwasiat, khususnya pada diri Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada kita semua. Terlebih di hari Jumat terakhir kita di tahun 2023 Masehi, harapan dan doa moga-moga ibadah kita di tahun 2023 diterima dan mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kesalahan, khilaf, dosa yang telah kita lakukan di tahun 2023, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilaf serta kesalahan kita. Maka Al-Fakir berwasiat, mari sama-sama kita tanamkan di dalam hati kita yang paling terdalam, pertanyaan yang harus kita jawab di akhir tahun ini adalah bukan berapa usia kita, bukan berapa banyak harta yang kita punya saat ini, tetapi pertanyaan yang harus kita jawab adalah bekal apa yang kita sudah siapkan untuk menuju kehidupan setelah kematian kita. Maka akhir tahun artinya pergantian tahun, maknanya bukan berarti semakin kita mendapatkan keindahan dan kemewahan. Pergantian tahun artinya adalah semakin dekat kita dengan jatah usia kita. Maka persiapkan diri kita, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada intan yang paling berharga, tidak ada mutiara yang paling mahal harganya, melainkan nilai-nilai iman dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman Islam kita dan diberikan kita tuntunan taufik hidayah dan inayahnya agar kita senantiasa berada dalam ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam bukan hanya kecintaan dan tempat di mana kita menyalurkan kerinduan kepada baginda Nabi. Baginda Rasul bagi kita adalah uswah, teladan, panutan, dan juga teladan yang begitu menjadi idola bagi kita. Itu disebabkan karena hatinya adalah lisannya, perbuatannya adalah lisannya. Betapa banyak orang-orang yang gagal menjadi seorang pemimpin yang amanah ketika perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Baginda Nabi SAW begitu besar kecintaannya kepada Allah, bahkan Allah langsung yang memberikan pendidikan, yang memberikan penjagaan kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul bukan orang yang senantiasa ingin dipuja-dipuji, bukan orang yang kemaruk akan yang namanya pujian manusia. Allah langsung yang memerintahkan kepada kita untuk memuja dan memuji, mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Bahkan Allah langsung yang memberikan pendidikan kepada baginda Nabi. Rasulullah SAW terlahir ke alam muka bumi ini tidak memiliki seorang ayah. Lahir ke alam dunia tidak memiliki seorang ayah. Begitulah dikisahkan dalam Rawi Barzanji yang senantiasa kita baca, walamma tamma min hamlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika sempurna kandungan ibundanya, 2 bulan kandungannya, wafat ayahanda tercinta. Lahir ke alam dunia, baginda Nabi tidak memiliki seorang ayah. 6 tahun usianya, dijaga, dirawat, diasuh dengan begitu belas kasih sayang seorang ibu Aminah. Aminah yang memberikan rasa aman kepada baginda Nabi. 6 tahun usianya, hendak hati dibawa oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahandanya, tapi apa yang terjadi? Untung tidak bisa diraih, malang tidak bisa dicegah. Baginda Nabi SAW belum kering air matanya, menangisi dirinya menjadi seorang yatim. Belum sembuh rasa sakit hatinya baginda Nabi ditinggal seorang ayah. Tapi apa yang terjadi? Ibundanya Aminah jatuh sakit dan di kota Abwa beliau akhirnya meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW sebatang kara, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Bahkan hadirin, diasuh, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang kakek yang begitu perhatian besar, cinta dan sayangnya kepada cucunya itu pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdul Muthalib, orang yang memiliki gelar begitu kehormatan di bangsa Quraisy, bahkan Abdul Muthalib mendapatkan singgasana di samping Ka'bah. Muhammad kecil berlari-lari di samping Ka'bah di atas singgasana Abdul Muthalib. Bahkan salah satu daripada anaknya mengatakan, jangan kau berlari di atas singgasana kakekmu. Kakekmu orang mulia Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Abdul Muthalib melimpahkan kasih sayangnya dan menyatakan, biarkan saja dia bermain-main di atas singgasanaku. Ayahnya sudah wafat, ibunya sudah meninggal dunia. Begitu besar kecintaan Abdul Muthalib itu pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, bertubi-tubi mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ditemukan jawabannya dalam tafsir surat Yasin, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil alih seluruh yang namanya pendidikan Nabi SAW. Kebanyakan anak-anak dia berkeluh kesah kepada ayahnya. Ketika dia sakit, dia memanggil-manggil ayah, dia memanggil-manggil ibu. Tetapi Nabi SAW hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah langsung yang memberikan pendidikan, yang menjaga, merawat,
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kemudian menyatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik, diasuh oleh Allah langsung, maka baguslah akhlak budi pekertiku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuja dan memuji baginda Nabi dalam Al-Qur'an, disebutkan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang begitu luar biasa, menarik untuk kita kaji. Hadirin, kenapa Allah tidak menyebutkan khuluqin hasan, akhlak yang bagus, khuluqin karim, sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia, tetapi dinyatakan khuluqin azim, menggambarkan begitu tinggi akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu contoh daripada khuluqin azimnya baginda Nabi adalah beliau begitu sayangnya, begitu cintanya, rahmatan lil alaminnya kepada manusia, baik mereka yang beriman kepada Nabi atau mereka yang dengan jelas-jelas menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Taif beliau tidak disambut tola'al badru alaina. Di Taif beliau tidak disambut marhaban ya nurul ain. Beliau dilempari kotoran onta, beliau dilempari dengan batu. Bahkan Zaid bin Sabit tidak sanggup membendung hujan batu yang menimpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran air mata dan darah menginap daripada wajahnya baginda Nabi, keluar dari tangan dan kakinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi harus beristirahat di sebuah pohon korma. Ada satu hati yang penuh kasih sayang, dia memandang kepada orang-orang yang sedang sakit tersebut. Rabi'ah mengatakan kepada salah satu daripada hamba sahayanya, "Wahai Adas, berikan itu korma dan air minuman kepada orang yang sedang berdarah-darah itu." Adas pun bergegas mengambilkan makanan dan minuman, diberikan kepada orang yang berdarah-darah itu. Sedangkan Adas tidak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan makan dan minuman. Begitu hendak dimakan oleh baginda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah. Seketika Adas pun kemudian kaget. Lalu Adas berkata, "La yaquluna hadzal kalam illal al." Tidak pernah diucapkan ini ucapan oleh penduduk muka bumi negeri ini. Lalu kemudian Nabi pun menyatakan, "Min aina anta?" Dari mana kau? Dia kemudian Adas menyatakan, "Ana min Minawi." Aku dari negeri Minawi. Kalau begitu kau kenal dengan Yusuf bin Matta, itu adalah saudaraku. Lalu kemudian Adas pun mengerti kalau yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akabba Adas. Adas pun langsung tersungkur dan kemudian beliau menciumi kaki dan tangan baginda Nabi yang berlumuran dengan darah. Adas hamba sahaya, karena dia mengenal hakikat kenabian, dia langsung tersungkur dan memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kecintaan Nabi, ketika beliau disakiti di kampung Taif, beliau tidak melemparinya dengan kata-kata kasar, beliau tidak kemudian membalasnya. Lalu beliau didatangi malaikat Jibril, turun malaikat Jibril memberikan pertolongan kepada Nabi. "Ya Rasulullah, lau azintani, kalau kau mengizinkan kepada saya akan angkat gunung Uhud ini dan saya akan timpakan kepada mereka umat yang kurang ajar kepada engkau." Apa yang terjadi hadirin? Khuluqin azimnya baginda Nabi, beliau malah mengangkat kedua tangannya, bahkan terlihat putih bersih ketiak baginda Nabi. Beliau menyatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka berbuat ini lantaran mereka tidak kenal siapa aku. Begitu hebatnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disakiti, dicaci, dimaki, bahkan dilempari kotoran onta, beliau malah membalasnya dengan doa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitulah Islam mengajarkan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saling berkasih sayanglah kamu di muka bumi, nanti Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Maka berkasih sayanglah kita kepada sesama manusia dan juga kepada sesama saudara kita. Terlebih di tahun politik ini, jangan sampai perbedaan menjadi perpecahan di antara kita semua. Mari kita saling berbelas kasih, berkasih sayang bersama sesama kita, sesama manusia. Dan begitulah Islam mengajarkan kasih sayangnya. Ketika Islam berada dalam satu negeri yang mayoritas,
Dia akan memberikan rasa aman, rasa damai, rasa tentram kepada mereka yang minoritas. Tetapi menyedihkan, memalukan dan menyakitkan ketika Islam berada di dalam satu negeri yang minoritas, mereka kadang nasibnya sangat menyedihkan dan menyakitkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga menambah wawasan, keimanan dan ketakwaan kepada kita. Betapa akhlak baginda Nabi begitu mulia. Mari sama-sama kita bisa meneladaninya dengan saling berkasih sayang kepada sesama manusia. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin, dan Allah memberikan kita iman dan Islam, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza fawzan azima. Wa'lamu anna Allah amarkum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man fi nasrihi salahul muslimin. Allahumma hlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumina fi Gaza wa fi kulli makanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru min ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.